Aku baru sadar, aku sedang dihukum sebelum sempat membela diri, ketika seluruh ruangan kantor mendadak sunyi, dan semua mata menempel ke punggungku. Seperti aku baru saja menumpahkan sesuatu yang bau busuk di lantai. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga, dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Pagi itu sebenarnya biasa saja. Aku berangkat lebih awal, rambutku rapi, jilbabku aku pilih yang netral, tidak mencolok, tidak ingin menarik perhatian. Aku selalu begitu di kantor, karena aku tahu perempuan yang terlalu terlihat sering jadi sasaran. Aku bukan anak magang yang bisa main gaya. Aku karyawan tetap yang menghidupi rumah, membayar cicilan, memastikan dapur tetap ngebul, dan mencoba bertahan di tempat kerja yang setiap hari menguji sabar dengan cara yang halus tapi mematikan. Begitu aku masuk, aku sudah merasakan ada yang tidak beres. Bukan dari kata-kata, tapi dari cara orang menghindari tatapanku. Biasanya mereka menyapa, sekadar senyum, sekadar anggukan. Hari itu, beberapa pura-pura sibuk menatap layar. Ada yang mengangkat telepon padahal layar ponselnya mati. Ada yang tertawa kecil lalu menutup mulutnya. Seperti ada lelucon yang tidak boleh aku dengar. Aku mengabaikan, mencoba fokus. Aku menyalakan komputer, membuka email, mengecek daftar kerja. Tapi baru beberapa menit, notifikasi masuk bertubi. Bukan dari sistem kantor, melainkan dari grup internal yang biasanya isinya info meeting dan reminder. Pagi itu, grup itu berubah jadi tempat orang menggiring opini. Ada kalimat-kalimat yang tidak ditujukan langsung, tapi jelas menunjuk ke satu orang. Ada yang menulis, hati-hati ya, ternyata ada yang main belakang. Ada yang membalas, pantas saja akhir-akhir ini dekat banget sama bos. Ada emotikon yang membuatku mual, seolah urusan hidupku cuma bumbu kopi mereka. Aku menatap layar ponselku, tanganku dingin. Aku tidak langsung membalas. Aku belum tahu apa yang mereka tuduhkan, tapi aku tahu rasanya. Rasanya seperti seseorang mengikatkan tali di lehermu dan menariknya pelan, sementara semua orang menonton. Aku mengangkat wajah. Di ujung ruangan, 2 orang rekan kerja perempuan berbisik sambil melirikku, lalu cepat-cepat menunduk ketika aku menatap balik. Di meja lain, seorang laki-laki tertawa kecil, seperti menganggap semuanya lucu. Aku merasakan darahku naik, tapi aku memaksa diri tetap duduk. Aku belum sempat menyusun keberanian untuk bertanya, ketika telepon kantor berdering. Dari ruang HR. Suara perempuan di seberang datar, seperti membaca skrip. Mbak, bisa ke ruang HR sekarang? Ada hal yang perlu dibahas. Aku bertanya, pelan. Ada apa ya, Bu? Jawabannya lebih dingin. Datang saja. Aku berdiri. Kaki rasanya berat. Aku berjalan melewati lorong, dan setiap langkah terasa seperti melewati barisan orang yang menghakimi tanpa pengadilan. Di kaca pintu, aku melihat wajahku sendiri. Terlihat normal. Terlalu normal untuk seseorang yang sedang dituduh sesuatu yang bisa menghancurkan hidupnya. Di depan pintu HR, aku mengatur napas. Aku mengetuk. Suara di dalam mempersilakan. Begitu aku masuk, aku melihat ada 3 orang. Kepala HR, seorang staf HR, dan 1 orang yang paling membuatku ingin balik badan. Atasanku. Dia duduk di sudut, wajahnya kaku, tangannya menggenggam lutut, seperti orang yang sedang dipaksa jadi saksi, padahal dia sendiri bingung harus bersikap bagaimana. Aku menatapnya sebentar, lalu aku menunduk. Aku tidak mau dituduh macam-macam hanya karena menatap. Kepala HR mempersilakan aku duduk. Lalu ia membuka map coklat di depannya. Seperti ini sidang. Kami menerima laporan, katanya. Terkait dugaan hubungan tidak pantas antara kamu dan atasanmu. Kalimat itu jatuh seperti tamparan. Dugaannya keluar dari mulutnya dengan tenang. Seperti dia sedang mengumumkan perubahan jadwal cuti. Aku menelan ludah.
Saya tidak mengerti, Bu. Kepala HR mengangkat satu lembar kertas. Ada bukti berupa screenshot percakapan. Ada juga informasi dari beberapa karyawan yang menyatakan kalian sering pergi berdua di jam kerja. Aku menatap kertas itu, dan dunia seperti miring. Itu screenshot chat, tapi bukan chat yang aku kenal. Namaku ada di situ, foto profilku, bahkan gaya bahasanya dibuat mirip. Tapi aku tahu itu bukan aku, karena ada kata-kata yang tidak pernah aku pakai. Ada kalimat yang terlalu genit, terlalu dibuat-buat, seperti tulisan orang yang tidak tahu caraku bicara, tapi berusaha menirukannya. Aku berkata pelan, "Itu bukan saya, Bu." Kepala HR menatapku tanpa ekspresi. "Kamu yakin?" Aku mengangguk cepat. Sangat yakin. Atasanku akhirnya bicara, suaranya berat. Saya juga tidak pernah punya hubungan seperti itu. Saya tidak tahu chat ini dari mana. Staf HR menambahkan, "Tapi Mbak, beberapa orang lihat Mbak sering ke ruangan beliau dan pernah pulang bareng." Aku hampir tertawa pahit. Aku sering ke ruangannya karena pekerjaanku mengharuskan aku melapor, membawa dokumen, mengklarifikasi data, dan pulang bareng. Pernah satu kali, saat listrik mati dan semua orang dipulangkan lebih awal, kami turun lift bersama dengan banyak orang lain. Tapi rumor itu bekerja seperti racun. Satu kejadian biasa dibentuk jadi cerita kotor. Aku menatap kepala HR. "Bu, saya bisa jelaskan. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya minta tolong, cek dari sistem. Cek login akun, cek email, cek apapun. Ini fitnah." Kepala HR menghela napas, seolah aku merepotkan. "Kita akan investigasi. Tapi sementara ini, kamu diminta untuk tidak berinteraksi langsung dengan atasanmu, dan kamu akan dipindahkan sementara ke area lain. Dan kami juga meminta kamu menandatangani surat pernyataan, bahwa kamu akan kooperatif." Aku menatap surat itu. Kata kooperatif di kantor sering berarti, diam, tunduk, jangan melawan, dan biarkan kami mengatur narasinya. Aku menelan ludah lagi. "Bu, saya kooperatif. Tapi saya tidak mau menandatangani sesuatu yang bisa dipakai melawan saya nanti. Saya minta pendampingan." Kepala HR mengangkat alis. "Pendampingan siapa? Kamu bawa pengacara ke kantor." Aku berkata pelan. "Saya hanya ingin semuanya jelas." Wajah kepala HR mengeras. "Kamu pikir ini kecil? Ini menyangkut reputasi perusahaan." Dan aku ingin bertanya, "Lalu reputasiku bagaimana?" Tapi aku menahan. Karena aku tahu, di ruangan itu reputasiku bukan prioritas. Yang mereka lindungi adalah citra perusahaan, dan yang paling mudah dikorbankan adalah perempuan biasa seperti aku. Aku keluar dari ruang HR dengan tangan dingin. Begitu pintu tertutup, aku mendengar bisik-bisik di lorong. Ada yang pura-pura batuk, ada yang tertawa kecil. Aku berjalan tanpa menoleh, karena kalau aku menoleh, aku tahu mataku akan berkaca-kaca. Dan aku tidak ingin memberi mereka tontonan. Di mejaku, seseorang sudah memindahkan beberapa barangku. Bahkan tidak menunggu aku setuju. Aku dipindahkan ke area yang lebih jauh, dekat gudang arsip, tempat orang jarang lewat. Seperti aku barang yang harus disembunyikan agar tidak mencemari ruangan. Aku duduk, menatap layar komputer, tapi huruf-hurufnya tidak masuk. Tanganku gemetar, bukan karena takut semata, tapi karena marah. Marah pada ketidakadilan yang rapi. Marah pada cara orang bisa menghancurkan hidupmu hanya dengan beberapa screenshot. Ponselku bergetar. Pesan dari suamiku. "Kamu kenapa? Tadi ada yang chat aku, katanya kamu selingkuh sama bos." Aku membaca pesan itu lama. Di detik itu aku sadar, rumor ini bukan cuma ada di kantor. Rumor ini sudah disebarkan keluar. Dan tidak ada yang lebih berbahaya daripada fitnah yang sampai ke rumah. Karena di rumah, yang seharusnya jadi tempat aman, sering malah jadi ruang sidang paling kejam. Aku membalas, "Itu fitnah. Aku sedang dipanggil HR." Balasan suamiku cepat dan menusuk. "Fitnah dari mana? Kamu sendiri gimana di kantor? Jangan bikin aku malu." Kata malu itu lagi-lagi, selalu. Seolah yang paling mengerikan bukan pengkhianatan. Bukan ketidakadilan, tapi malu.
seolah harga diri suami lebih penting daripada kehancuran istrinya. Aku menelan air mata. Aku membalas, aku butuh kamu percaya. Suaranya muncul lewat telepon beberapa menit kemudian. Suamiku menelepon, dan dari nada suaranya, aku tahu dia tidak menelepon untuk menenangkan. Dia menelepon untuk menginterogasi. Kamu jujur sama aku. Kamu ada apa sama bos kamu? Kamu sering cerita dia baik, dia bantu kamu. Itu apa maksudnya? Aku memejamkan mata. Aku cerita bosku baik karena dia pernah membela tim saat ditekan. Pernah memberi solusi, pernah menolong dengan hal teknis. Tapi kalimat baik itu sekarang dipakai sebagai bukti dalam pikiran suamiku. Karena masyarakat selalu siap memelintir hubungan profesional jadi gosip. Aku berkata, tidak ada apa-apa. Ini jebakan. Suamiku mendesis. Jebakan apaan? Jangan bawa-bawa drama. Kamu itu suka cari pembenaran. Aku merasakan dada sesak. Aku tidak pernah merasa sendirian secepat itu. Di kantor, aku sudah dipinggirkan. Di rumah, aku baru saja dituduh sebelum sempat bercerita. Aku menahan suara tetap, stabil. Aku akan buktikan. Aku tidak salah. Suamiku tertawa kecil, pahit. Ya kamu buktikan. Tapi kalau ini benar, kamu tahu akibatnya. Dia mematikan telepon. Aku duduk lama, aku menatap meja. Aku menatap jari-jari. Aku mendengar suara kantor seperti dari jauh. Di detik itu, aku tahu aku berada di tahap hancur. Tahap di mana semua pihak seperti sepakat bahwa aku harus jatuh. Dan ketika semua orang ingin kamu jatuh, satu-satunya cara selamat adalah berhenti meminta belas kasihan dan mulai mengumpulkan bukti. Aku memaksa otakku bekerja. Aku menahan emosi. Aku menulis di catatan kecil. Siapa yang pertama kali menyebarkan rumor? Siapa yang terlihat paling menikmati? Siapa yang paling dekat dengan akses chat palsu itu? Siapa yang paling mungkin punya motif? Motif. Itu kata yang penting. Aku memikirkan satu orang. Namanya Rima, rekan satu divisi yang sejak beberapa bulan terakhir berubah dingin. Dulu kami cukup akrab. Kami pernah makan siang bareng. Tapi sejak ada promosi yang gagal dia dapatkan, sejak ada evaluasi kinerja yang tidak sesuai harapannya, dia mulai menatapku dengan mata yang bukan lagi mata teman. Dia mulai melempar komentar kecil yang pedas, tapi dibungkus bercanda. Kamu enak ya deket bos. Kamu pintar cari jalan. Aku selalu menertawakan itu dulu, karena aku menganggap itu cuma iri sesaat. Tapi hari itu, komentar itu kembali seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Di jam makan siang, aku tidak ikut ke kantin. Aku tetap di meja, pura-pura sibuk. Aku melihat dari jauh, Rima duduk dengan dua orang lain, kepala mereka merapat, ponsel di tengah. Mereka tertawa kecil, lalu satu di antara mereka menatap ke arahku, cepat-cepat menunduk. Aku tidak langsung mendekat. Aku menahan. Aku menunggu sampai mereka bubar. Sore itu, ketika kantor mulai sepi, aku berjalan pelan ke area printer. Di sana ada tempat sampah kecil yang sering diabaikan. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu, tapi instingku berkata, orang yang membuat bukti palsu sering meninggalkan sisa-sisa. Aku melihat ada kertas kusut. Aku menariknya pelan, membuka, dan aku melihat potongan screenshot yang dicetak. Potongannya tidak lengkap, tapi cukup untuk melihat sesuatu yang membuatku merinding. Ada nama akun yang berbeda, ada satu huruf kecil di ujung username yang bukan milikku. Seperti tiruan yang hampir sempurna, tapi lupa menyamakan detail. Aku memasukkan kertas itu ke tas. Malam itu, aku pulang dengan tubuh lelah, tapi otak masih menyala. Di rumah, suamiku duduk di sofa dengan wajah kaku. Dia tidak menyambut. Tidak bertanya apakah aku baik-baik saja. Dia hanya menatapku seperti aku terdakwa. Aku meletakkan tas, lalu berkata pelan, aku mau cerita. Suamiku mengangkat tangan, menghentikan. Cerita nanti. Sekarang kamu jawab dulu. Ada apa sama bos kamu? Aku menahan napas, memaksa diri tidak meledak. Tidak ada. Ini fitnah. Ada screenshot palsu.
HR sudah panggil aku. Aku sedang cari bukti. Suamiku menghela napas, lalu berkata, "Kamu tahu enggak, orang-orang sudah ngomong. Ini memalukan." Aku menatapnya. Kata memalukan itu membuatku ingin tertawa. Memalukan adalah saat suami tidak melindungi istrinya. Memalukan adalah saat suami lebih peduli mulut tetangga daripada luka perempuan yang tidur di sampingnya. Aku berkata pelan, "Kamu percaya aku atau kamu percaya orang?" Suamiku menatap lantai. Aku percaya fakta. "Kalau kamu nggak salah, buktikan. Buktikan." Di rumah, aku disuruh buktikan aku tidak bersalah. Seperti bersih adalah sesuatu yang harus dibeli dengan kerja keras. Dan aku tahu, jika aku gagal, suamiku akan memakai itu sebagai alasan untuk menghukumku. Malam itu aku tidak tidur. Aku membuka laptop, mencari cara. Aku bukan ahli IT, tapi aku tahu satu hal. Chat palsu bisa dibuat, tapi jejak digital selalu meninggalkan ketidaksempurnaan. Aku mulai mengingat. Di kantor, ada CCTV di beberapa titik. Ada CCTV di lobi. Ada CCTV di lorong HR. Ada CCTV di parkiran. Dan yang paling penting, ada CCTV di koridor dekat ruang atasanku. Tempat orang bilang aku sering masuk diam-diam. Aku membutuhkan rekaman itu. Jika aku bisa membuktikan, aku tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan. Jika aku bisa menunjukkan bahwa pertemuanku dengan atasan selalu dalam jam kerja dan selalu terkait pekerjaan, maka rumor itu akan kehilangan taring. Tapi aku juga tahu, akses CCTV tidak mudah. Biasanya hanya security dan manajemen tertentu yang bisa membuka. Dan jika HR sudah punya kecenderungan untuk mengorbankanku, mereka bisa saja menutup akses itu. Aku harus mencari orang yang bisa membantuku tanpa membocorkan rencanaku. Aku teringat Pak Darto, satpam senior di kantor. Orangnya tidak banyak bicara, tapi aku pernah beberapa kali membelikan kopi saat lembur. Dia pernah menolongku mencari kunci ruangan. Dia bukan orang yang suka gosip. Dan yang terpenting, dia sudah bekerja lama, dia tahu siapa yang sering main kotor. Keesokan harinya, aku datang lebih awal. Aku menunggu di dekat pos security, pura-pura menata kartu akses. Pak Darto menyapaku seperti biasa, tapi matanya menyimpan rasa kasihan yang membuatku ingin menelan ludah. "Mbak, kuat ya?" katanya pelan. Aku menelan. "Pak, saya butuh bantuan, tapi jangan bilang siapa-siapa." Pak Darto menatap sekeliling, lalu mengangguk kecil. "Ngomong." Aku berkata pelan, "CCTV koridor ruang manajer. Saya butuh bukti. Ada yang jebak saya." Pak Darto menghela napas. "Mbak, CCTV itu sensitif. Tapi kalau Mbak benar-benar dijebak, saya juga nggak mau orang jahat menang." Aku hampir menangis karena kalimat itu. Kalimat sederhana, tapi untuk pertama kalinya dalam 2 hari terakhir, ada orang yang tidak menuduhku duluan. Pak Darto berkata, "Mbak, butuh yang kapan?" Aku menyebut hari-hari yang ada di screenshot palsu itu. Ada tanggal yang disebut, jam yang disebut. Aku tidak menyebut angka, tapi aku menyebutnya dengan kata-kata seperti hari itu, sore menjelang, setelah rapat divisi, malam lembur. Aku menjelaskan sebaik mungkin. Pak Darto mengangguk, lalu berkata, "Saya cek dulu, tapi Mbak siap ya, kadang rekaman bisa dipotong, bisa aja ada yang minta hapus." Kalimat itu membuatku merinding. Jadi bukan cuma fitnah. Bisa jadi ada kolusi. Aku kembali ke meja dengan kepala penuh strategi. Aku membuka email kantor. Ada undangan meeting dari HR untuk besok pagi, investigasi lanjutan. Artinya, mereka ingin cepat selesai. Cepat biasanya berarti cepat mengunci narasi sebelum korban sempat mengumpulkan bukti. Aku tidak boleh menunggu besok. Aku harus punya satu hal hari ini. Menjelang siang, Pak Darto mengirim pesan singkat. "Saya ada potongan. Mbak turun belakang, dekat ruang genset." Aku turun dengan jantung berdebar. Di dekat ruang genset, Pak Darto menunggu dengan wajah serius. Dia membawa flash disk kecil. "Saya nggak bisa kasih langsung dari sistem," katanya. "Tapi saya rekam pakai cara saya. Ini cuma potongan. Mbak simpan baik-baik."
Aku memegang flash disk itu seperti memegang nyawa. Pak Darto menambahkan, "Mbak, ada yang aneh." Di jam yang dia bilang Mbak sama bos berdua. CCTV nunjukin Mbak memang ke ruangan bos, tapi pintunya kebuka, dan ada orang lain masuk beberapa menit setelah Mbak. Perempuan. Perempuan. Aku menatap Pak Darto. Siapa? Pak Darto menunduk. Saya nggak mau sebut nama Mbak, tapi jilbabnya cerah. Dia sering mondar-mandir di divisi Mbak. Rima. Nama itu muncul di kepala seperti lampu merah menyala. Aku menahan napas. Pak, saya minta satu lagi. CCTV lobby atau lift. Saya mau tahu dia datang jam berapa. Pak Darto menghela napas, lalu mengangguk. Saya coba. Aku kembali ke meja, dan perasaanku berubah. Dulu aku merasa korban, sekarang aku merasa pemburu. Aku masih terluka, tapi luka itu berubah jadi sesuatu yang tajam. Aku membuka laptop di rumah, mencadangkan file, menyimpan semua bukti di beberapa tempat. Aku mengirim salinan ke email pribadiku. Aku bahkan mengirim satu ke akun Drive yang hanya aku tahu. Di rumah, suamiku masih dingin. Dia makan tanpa menatapku. Dia tidur membelakangi, tapi aku tidak mengejar lagi. Aku tidak lagi memohon agar dia percaya. Aku sedang mengumpulkan sesuatu yang lebih kuat daripada kepercayaan. Kebenaran. Besok pagi, aku masuk ruang HR lagi. Kali ini ada tambahan satu orang, wakil manajemen. Wajahnya seperti batu. Di meja, map coklat itu sudah menunggu. Kepala HR berkata, "Kami ingin menyelesaikan ini. Ada beberapa saksi yang menyatakan kamu dan atasanmu punya kedekatan yang tidak profesional." Aku menatap mereka, lalu berkata pelan, "Saya minta lihat bukti asli. Screenshot saja tidak cukup. Saya juga punya bukti bahwa screenshot itu palsu." Kepala HR mengangkat alis. "Bukti apa?" Aku mengeluarkan potongan kertas dari tempat sampah printer yang kemarin kutemukan. Aku letakkan di meja. Saya temukan ini di dekat printer. Username-nya tidak sama dengan akun saya. Ada satu karakter berbeda. Staf HR memeriksa cepat, lalu menatap kepala HR, seolah itu merepotkan. Kepala HR berkata, "Ini belum tentu membuktikan apa-apa." Aku menarik napas. Baik, saya juga punya bukti CCTV. Ruangan itu mendadak lebih sunyi. Atasanku menatapku kaget. Wakil manajemen menatap kepala HR. Kepala HR berkata, "CCTV," aku mengangguk. CCTV koridor ruangan atasan saya. Rekaman menunjukkan pintu ruangan terbuka, saya masuk membawa dokumen. Dan beberapa menit kemudian ada orang lain masuk. Ini membuktikan saya tidak pernah sembunyi-sembunyi atau melakukan hal yang dituduhkan. Interaksi saya adalah pekerjaan. Kepala HR menatapku tajam. "Kamu dapat dari mana?" Aku tidak menyebut Pak Darto. Aku hanya berkata, saya minta kepada pihak terkait karena saya berhak membela diri. Wakil manajemen berkata, "Putar." Kepala HR terlihat tidak suka, tapi akhirnya ia meminta staf IT untuk menyiapkan layar. Aku mengeluarkan flash disk dan menyerahkannya. Tanganku tidak gemetar. Aku memaksa diriku tenang. Aku tidak akan memberi mereka alasan untuk mengatakan aku emosional. File diputar. Rekaman menunjukkan aku berjalan ke ruangan atasan, membawa map. Pintu ruangan terbuka. Aku masuk, keluar beberapa menit kemudian sambil memegang kertas. Tidak ada sentuhan. Tidak ada hal aneh. Lalu beberapa menit kemudian, terlihat seorang perempuan berjilbab cerah berjalan cepat ke ruangan itu. Menoleh sebentar, masuk, lalu keluar dalam waktu singkat. Wakil manajemen menatap layar lama, lalu menoleh ke kepala HR. Siapa perempuan itu? Kepala HR terdiam. Staf HR terlihat panik. Aku berkata pelan, saya ingin tahu juga. Karena setelah perempuan itu masuk, beberapa hari kemudian rumor ini muncul. Wakil manajemen berkata, panggil yang bersangkutan. Seketika, aku merasakan perubahan. Untuk pertama kalinya, permainan mereka goyah. Karena ketika orang berkuasa mulai mencium ada skandal yang bisa memalukan perusahaan,
Mereka bisa mendadak peduli pada kebenaran. Bukan karena mereka kasihan padaku, tapi karena mereka takut reputasi. Namun aku tidak peduli. Aku akan gunakan ketakutan mereka untuk menyelamatkan diriku. Rima dipanggil. Dia masuk ruangan dengan wajah yang dibuat bingung, bahkan sempat tersenyum kecil melihatku, seolah dia tidak tahu apa-apa. Dia duduk, menatap semua orang dengan mata yang pura-pura polos. Kepala HR bertanya, "Rima, kamu tahu soal laporan ini?" Rima menggeleng. "Saya cuma dengar." Saya juga kaget. Wakil manajemen memutar rekaman lagi, menunjuk ke layar. "Ini kamu." Rima menelan ludah. Wajahnya berubah sepersekian detik, lalu ia kembali tersenyum, dipaksakan. "Oh itu saya. Tapi saya cuma antar berkas. Saya diminta." Aku menatapnya. "Diminta siapa?" Rima menoleh ke atasanku, lalu cepat-cepat menoleh ke HR, seolah mencari penyelamat. Atasanku mengerutkan kening. "Saya tidak pernah minta kamu antar berkas ke ruangan saya pada jam itu." Rima membeku. Lalu dia tertawa kecil, gugup. "Mungkin saya salah ingat, Pak. Saya cuma lewat. Aku menahan diri. Aku bisa saja langsung menuduh. Tapi aku tahu, menuduh tanpa bukti hanya membuatku terlihat emosional. Aku butuh membuat Rima menabrak kebohongannya sendiri." Aku berkata, "Pelan, Rima. Kamu pernah bilang aku enak deket bos. Kamu pernah bilang aku pintar cari jalan. Kamu ingat?" Rima menatapku dengan mata tajam, lalu tersenyum tipis. "Itu bercanda." Aku mengangguk. "Oke, sekarang kamu juga yang pertama kali menyebarkan chat di grup internal kan?" Rima langsung bereaksi. "Enggak, saya cuma share yang sudah ada." Wakil manajemen menatap staf HR. "Bisa cek log grup? Siapa yang pertama kali posting?" Staf HR menelan ludah. "Secara teknis bisa, Pak." Wakil manajemen berkata, "Lakukan." Aku melihat Rima mulai gelisah. Kakinya bergerak, tangannya meremas tas. Dia mulai sadar, ini bukan lagi gosip di pantry. Ini sudah masuk ke ruang yang bisa menghancurkan karirnya. Kepala HR mencoba menutup. "Kita fokus pada hubungan tidak pantas." Wakil manajemen memotong. "Tidak. Kita fokus pada kebenaran. Kalau ada pemalsuan, ini lebih besar." Kata pemalsuan itu seperti pisau. Rima menelan ludah. Hari itu, meeting ditunda. Mereka butuh waktu memeriksa log, memeriksa sistem, memeriksa semua. Aku diminta menunggu hasil. Aku keluar ruang HR dengan dada berdebar. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Villain tidak akan menyerah begitu saja. Villain yang licik selalu punya langkah terakhir. Biasanya yang paling kotor. Dan benar saja. Sore itu, saat aku kembali ke meja, ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kalau kamu terus ikut campur, aku sebar video kamu." Aku menatap pesan itu. Jantungku berhenti sepersekian detik. Video? Pesan kedua menyusul. "Kamu mau suamimu tahu kamu sering masuk ruangan bos sendirian? Kamu mau semua orang lihat?" Aku menelan ludah. Ini bukan lagi sekadar rumor. Ini sudah masuk ke tahap blackmail. Mereka mau membuatku takut, agar aku mundur sebelum mereka jatuh. Aku tidak membalas. Aku langsung screenshot. Aku simpan. Lalu pesan ketiga datang. "Kamu itu cuma numpang kerja. Jangan sok bersih." Aku menatap layar itu lama. Kata numpang kerja itu mengingatkanku pada suamiku yang bilang, "Jangan bikin malu." Semua orang seperti punya kalimat yang sama untuk menekan perempuan. Kamu tidak punya hak. Kamu harus diam. Aku menggenggam ponsel. Aku mengangkat kepala. Aku menatap lorong kantor. Aku melihat Rima berjalan cepat ke toilet. Wajahnya tegang. Aku tahu pesan itu dari siapa, atau setidaknya dari lingkaran yang sama. Aku tidak akan mundur. Aku menghubungi Pak Darto lagi, pelan, meminta satu bantuan terakhir. CCTV di area pantry atau lorong dekat toilet. Jam ketika Rima sibuk memainkan ponselnya. Pak Darto menghela napas, tapi ia mengerti. Malam itu, aku pulang dengan bukti-bukti di kepala, tapi rumahku kembali jadi tempat sidang. Suamiku sudah menunggu di sofa.
Kali ini bukan hanya dingin. Kali ini dia marah. Ibumu nelpon, katanya. Katanya kamu bikin aib. Kamu bikin keluarga malu. Aku menatapnya. Jadi rumor ini sudah masuk keluarga. Mereka menyebarkannya lebih luas untuk membuatku terpojok. Strategi klasik. Jika kantor mulai ragu, hancurkan dukungan di rumah. Aku berkata pelan, ini fitnah. Aku sudah punya bukti CCTV. HR sedang investigasi. Suamiku tertawa sinis. CCTV bisa diatur. Kamu pikir aku bodoh? Aku menahan napas. Aku bukan pelaku. Aku korban. Suamiku berdiri, mendekat, suaranya rendah, tajam. Kamu denger ya? Aku gak mau jadi bahan ketawaan. Kalau kamu dipecat, itu salah kamu. Jangan bawa-bawa aku. Kalimat itu membuatku dingin. Jadi di titik paling gelap hidupku, suamiku memilih menyelamatkan egonya, bukan istrinya. Aku menatapnya. Kamu tidak tanya aku baik-baik saja? Suamiku terdiam, lalu menjawab dengan kalimat yang membuat seluruh tubuhku ingin runtuh. Kalau kamu baik, kamu nggak akan bikin rumor begini. Aku merasa seperti ditampar. Aku menelan rasa sakit itu, dan tiba-tiba di dalam dadaku ada sesuatu yang berubah. Aku sudah terlalu lama berharap dia jadi pelindung. Padahal, dia hanya penonton yang takut malu. Aku berjalan ke kamar, mengunci pintu, duduk di lantai, menahan tangis agar tidak terdengar. Tapi tangis itu tidak lama. Karena ketika aku menangis, aku sadar satu hal. Jika aku terus berharap dia percaya, aku akan kalah. Aku harus menang tanpa dukungannya. Keesokan harinya, HR memanggil lagi. Kali ini mereka membawa hasil log group. Wakil manajemen hadir. Rima hadir dengan wajah pucat. Wakil manajemen berkata, dari log group internal, akun pertama yang membagikan screenshot adalah Rima. Rima langsung berdiri, suaranya bergetar. Saya cuma dapat dari orang lain, Pak. Saya cuma share. Wakil manajemen menatap tajam. Dari siapa? Rima menoleh ke sekeliling, seperti mencari jalan keluar. Lalu ia berkata, pelan, saya tidak tahu. Ada yang kirim anonim. Aku menahan senyum pahit. Anonim. Cara mudah untuk menghindari tanggung jawab. Wakil manajemen meminta tim IT memeriksa metadata screenshot. Hasilnya membuat ruangan sunyi. Screenshot itu bukan tangkapan layar asli. Itu hasil edit. Ada jejak aplikasi penyunting. Ada ketidaksesuaian resolusi. Ada tanda bahwa foto profil ditempel. Kepala HR menatap Rima. Kamu yang buat. Rima menangis tiba-tiba, tangis yang cepat. Seperti orang yang akhirnya jatuh. Saya cuma mau dia berhenti sok suci, Bu. Dia selalu dipuji. Dia selalu terlihat baik. Saya capek. Aku menatapnya. Jadi motifnya iri. Iri yang dibesarkan kantor yang tidak punya sistem sehat. Iri yang diberi makanan oleh orang-orang yang suka gosip. Dan aku jadi korban karena aku perempuan yang mudah diserang. Wakil manajemen berkata, ini bukan sekadar iri. Ini fitnah. Ini bisa masuk pelanggaran berat. Rima memohon. Saya minta maaf. Saya khilaf. Aku menatapnya lama. Di matanya ada ketakutan. Tapi aku juga ingat malam-malam aku tidak tidur. Ingat suamiku yang mengancam akan meninggalkanku. Ingat grup yang menertawakanku. Khilaf tidak mengembalikan harga diriku. Aku berkata, pelan. Kamu tidak khilaf. Kamu merencanakan. Kamu masuk ruangan bos setelah aku. Kamu menyebar screenshot. Kamu kirim ancaman ke ponselku. Rima menatapku kaget. Ancaman? Aku mengeluarkan screenshot pesan ancaman dari nomor tak dikenal. Aku letakkan di meja. Ini. Wakil manajemen menatap Iti. Bisa telusuri nomor ini? Iti mengangguk. Bisa, Pak. Kalau pakai jaringan internal atau perangkat kantor, ada kemungkinan jejak. Rima mulai panik. Suaranya meninggi. Itu bukan saya. Itu bukan saya. Aku menatapnya. Sama seperti kamu bilang chat itu bukan kamu. Kamu suka sekali membuat orang lain terlihat gila. Ya. Kalimat itu membuat Rima diam. Untuk pertama kalinya, dia merasakan apa yang aku rasakan.
dituduh, ditekan, dipaksa membuktikan. Investigasi berlanjut, dan semakin dalam, semakin kotor. Ternyata Rima tidak sendirian. Ada satu orang lain, laki-laki di divisi lain, yang sering dekat dengannya, yang punya akses ke sistem arsip CCTV. Orang itu membantu memotong potongan rekaman tertentu, lalu menyebarkan narasi bahwa aku sering masuk ruangan bos sendirian. Mereka ingin membuat cerita yang lengkap, chat genit, pertemuan rahasia, dan saksi palsu. Kenapa mereka begitu niat? Karena mereka ingin aku jatuh. Karena jika aku jatuh, posisi dan kesempatan terbuka. Dan karena kantor sering membiarkan kompetisi berubah jadi perang kotor, terutama jika korbannya perempuan. Aku meminta satu hal pada wakil manajemen. Saya ingin membersihkan nama saya secara resmi. Saya ingin surat pernyataan bahwa saya difitnah, dan saya ingin itu disampaikan ke tim. Kepala HR tampak ragu, tapi wakil manajemen mengangguk. Itu adil. Hari itu, email resmi keluar ke seluruh karyawan. Isinya tegas. Hasil investigasi menunjukkan adanya pemalsuan bukti dan penyebaran fitnah. Nama aku disebut sebagai korban, bukan pelaku. Dan pelaku disebut akan menerima sanksi sesuai aturan perusahaan. Aku membaca email itu dengan dada bergetar. Seharusnya aku lega. Tapi ada bagian diriku yang masih terluka. Karena aku tahu, luka sosial tidak hilang hanya karena email. Orang yang suka gosip akan tetap menyimpan potongan cerita lama. Akan tetap mengingat sensasi menghakimi. Tapi setidaknya, sekarang ada payung resmi. Aku berjalan melewati ruang kerja. Beberapa orang menunduk malu. Ada yang pura-pura sibuk. Ada yang berbisik minta maaf. Aku tidak membalas dengan marah. Aku hanya mengangguk kecil. Bukan karena aku memaafkan cepat, tapi karena aku tidak mau memberi mereka tenaga lagi. Rima dipanggil HR untuk keputusan. Sanksinya berat. Pemutusan hubungan kerja. Dan bukan hanya itu, perusahaan mempertimbangkan langkah hukum, karena tindakan itu mencemarkan nama perusahaan dan individu. Rima menangis histeris, memohon, menyebut keluarganya, menyebut cicilan, menyebut ibunya sakit. Tapi kejahatan tidak bisa dibatalkan dengan tangis ketika bukti sudah terbuka. Dan disinilah karma sosial jatuh. Orang yang kemarin paling lantang menghakimiku, hari itu berdiri di depan semua orang sebagai pelaku fitnah. Aku kira itu puncaknya, tapi belum. Karena di cerita seperti ini, villain biasanya masih punya satu kartu yang lebih kotor. Menghancurkan rumah korban, karena jika korban sudah menang di kantor, jatuhkan dia di rumah. Sore itu, suamiku menelepon. Suaranya dingin. Jadi kamu enggak selingkuh? Aku hampir tertawa. Itu pertanyaan yang datang terlambat, dan cara dia bertanya seperti dia sedang memeriksa barang belanja. Bukan meminta maaf, bukan menyesal, hanya memastikan. Aku berkata pelan, ya, ini fitnah, sudah terbukti. Ada email resmi. Suamiku terdiam sebentar, lalu berkata, ya udah, hanya itu. Aku menutup mata. Aku menunggu kata maaf, tapi tidak datang. Aku menunggu pelukan, tapi tidak ada. Yang ada hanya lega bahwa dia tidak malu. Dan itu membuatku lebih sakit daripada rumor. Malamnya, aku pulang, dan suamiku duduk di meja makan. Di depannya ada ponsel. Dia menatapku, lalu berkata, kamu bikin aku terlihat bodoh. Aku menatapnya. Kenapa aku bikin kamu terlihat bodoh? Karena aku sudah marah-marah ke kamu. Aku sudah ngomong ke keluargaku. Aku sudah bilang kamu macem-macem. Sekarang mereka tahu kamu gak salah. Jadi aku yang kelihatan bodoh. Di detik itu, aku merasa jantungku menurun. Jadi rasa bersalahnya bukan karena melukai aku, tapi karena dia kehilangan muka. Aku berkata pelan, kamu tidak kelihatan bodoh. Kamu memang tidak percaya aku. Suamiku mendesis. Ya habisnya kamu itu kerja. Kamu cantik, kamu deket bos. Orang bisa mikir apa aja. Aku menatapnya lama. Jadi kamu melihat aku sebagai ancaman, bukan pasangan. Kamu melihat cantik sebagai risiko, bukan kebanggaan. Dan kamu memilih ikut arus gosip, bukan berdiri di sampingku.
Aku berkata, aku butuh dukunganmu waktu itu. Aku hampir dipecat. Aku hampir hancur. Suamiku mengangkat bahu. Aku juga pusing. Aku juga malu. Aku merasa sesuatu dalam diriku patah. Patah yang pelan, tapi bersih. Tidak ada lagi yang bisa aku perjuangkan di situ. Karena aku tidak bisa hidup dengan orang yang menjadikan malu sebagai kompas, bukan kebenaran. Aku berdiri, mengambil tas, lalu berkata, aku mau tidur. Suamiku menahan. Kamu jangan drama. Ini sudah selesai kan? Kamu menang kan? Udah. Dia mengucapkannya seperti aku baru saja menang game dan harusnya berhenti mengeluh. Padahal yang aku alami adalah trauma. Aku masuk kamar, menutup pintu. Di dalam, aku duduk di tepi ranjang, menatap dinding. Lalu aku membuka ponsel dan membaca ulang semua pesan suamiku selama minggu itu. Jangan bikin malu. Kalau kamu dipecat salah kamu. Jangan bawa-bawa aku. Aku menyadari sesuatu yang pahit. Fitnah di kantor mungkin sudah selesai, tapi fitnah di rumah masih hidup. Dan jika aku tetap tinggal, aku akan menghabiskan hidup dengan terus membuktikan aku layak dipercaya. Di titik itu, aku memutuskan. Aku akan membuat karma tidak hanya jatuh di kantor, tapi juga di rumah. Bukan karma dengan teriak-teriak, tapi karma yang jelas, resmi, dan tidak bisa dibantah. Aku menghubungi satu orang yang aku percaya, sepupuku yang bekerja di bidang hukum. Aku tidak minta dia jadi pahlawan. Aku hanya minta arahan. Besoknya, aku mengurus 2 hal. Pertama, aku meminta salinan resmi hasil investigasi perusahaan yang menyatakan aku difitnah. Kedua, aku mendokumentasikan semua pesan suamiku yang mengancam meninggalkan aku, yang menuduh tanpa bukti, yang memprioritaskan malu. Karena jika aku harus mengambil keputusan besar, aku butuh jejak bahwa aku tidak bertindak impulsif. Beberapa hari kemudian, suamiku mulai berubah. Setelah dia tahu aku tidak salah, setelah dia tahu aku tidak akan dipecat, setelah dia tahu reputasiku pulih, dia mendadak manis. Dia membawa makanan. Dia mengajak bicara lembut. Dia berkata, maaf ya, aku cuma takut. Takut. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya aku melihat jelas. Maafnya datang bukan karena dia menyesal, tapi karena dia takut kehilangan sesuatu. Takut kehilangan istrinya yang bergaji. Takut kehilangan wajah baiknya. Takut kehilangan kenyamanan. Aku tidak membalas dengan marah. Aku hanya bertanya pelan, kamu takut kehilangan apa? Suamiku tersenyum canggung. Ya, kehilangan kamu. Aku mengangguk kecil. Tapi kamu tidak takut melukai aku waktu itu. Dia terdiam. Di kantor, aku juga menghadapi sisa-sisa racun. Ada orang yang masih memandangku dengan campuran penasaran dan penyesalan. Ada yang mencoba bersikap baik, tapi aku bisa merasakan itu bukan karena mereka menghormatiku, melainkan karena mereka takut salah lagi. Aku tidak peduli. Aku bekerja, menyelesaikan tugas, menjaga jarak. Aku belajar satu hal, lingkungan yang pernah menghancurkanmu tidak otomatis jadi aman hanya karena pelakunya dihukum. Beberapa minggu kemudian, ada pertemuan tim. Wakil manajemen hadir untuk menegaskan kembali budaya perusahaan. Dia berbicara soal fitnah, etika, dan sanksi. Dia menyebut kejadian itu sebagai pelajaran. Semua orang duduk rapi, mengangguk, pura-pura paham. Aku duduk di pojok, menatap meja, dan aku merasakan satu rasa yang aneh. Kepuasan yang tenang. Bukan karena orang lain dihukum, tapi karena kebenaran akhirnya punya panggung. Namun masih ada satu bagian yang belum selesai. Bagian yang paling aku takuti. Bagaimana orang memaknai kejadian itu? Karena orang tidak selalu peduli kebenaran. Mereka peduli cerita. Dan di tengah rapat itu, seseorang mengangkat tangan, bertanya dengan nada yang seolah polos, tapi menyimpan racun. Jadi, Mbak itu benar-benar gak ada apa-apa sama bos. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata beralih. Jantungku berdebar. Wakil manajemen menatap orang itu tajam. Pertanyaan itu tidak relevan. Dan itu pelecehan.
Orang itu tertawa kecil, gugup. Saya cuma memastikan. Aku mengangkat wajah, menatap dia, lalu berkata pelan tapi jelas. Yang perlu kamu pastikan adalah, jangan pernah pakai fitnah untuk menghibur diri sendiri. Ruangan makin sunyi. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut menjadi tegas. Karena aku tahu, diamku dulu memberi mereka ruang. Tegasku sekarang menutupnya. Setelah rapat, atasanku mendekat. Wajahnya terlihat lelah. Maaf, katanya. Saya benar-benar menyesal kamu harus mengalami ini. Aku mengangguk kecil. Saya cuma mau kerja, Pak. Dia menatapku. Saya tahu, dan saya akan pastikan tidak ada orang yang berani memainkan hal seperti ini lagi. Aku ingin percaya. Tapi aku sudah belajar bahwa janji di kantor sering rapuh. Yang aku percaya sekarang adalah bukti, sistem, dan batas. Di rumah, suamiku semakin manis. Tapi manisnya seperti gula di atas makanan basi. Aku bisa merasakan niat di bawahnya. Suatu malam, dia berkata, kita mulai dari awal ya. Jangan ungkit-ungkit lagi. Aku menatapnya. Mulai dari awal tanpa mengakui kesalahan itu bukan mulai. Itu menghapus luka agar pelaku bisa nyaman. Aku berkata pelan. Aku bisa mulai dari awal kalau kamu benar-benar mengerti apa yang kamu lakukan. Suamiku mendesah. Ya aku salah. Tapi kamu juga bisa ngerti kan? Aku lelaki. Aku punya harga diri. Harga diri. Aku menatapnya. Jadi harga dirimu dibangun dari menuduh istrimu. Dia terdiam, lalu marah. Kamu jangan nyerang terus. Aku sudah minta maaf. Aku mengangguk. Aku tidak menyerang. Aku mengingat. Karena orang yang benar-benar berubah tidak takut diingatkan. Yang takut diingatkan biasanya yang belum berubah. Suamiku berdiri, suaranya meninggi. Kamu mau cerai? Aku menatapnya lama. Kata cerai itu biasanya dipakai sebagai ancaman, sebagai cara menakut-nakuti perempuan. Dulu aku akan gemetar. Dulu aku akan minta maaf agar rumah tenang. Tapi setelah aku melewati fitnah, setelah aku melihat bagaimana dunia bisa memutarbalikkan kenyataan, aku sadar. Ketenangan yang dibeli dengan menelan diri sendiri adalah kematian pelan-pelan. Aku berkata pelan, aku tidak takut lagi. Suamiku membeku. Kamu gak takut? Aku menggeleng. Aku sudah lihat siapa yang berdiri di sisiku waktu aku hampir jatuh. Bukan kamu. Kalimat itu membuat wajah suamiku berubah. Dia tampak tersinggung, lalu mencoba memutar balik. Kamu juga gak cerita lengkap. Aku tertawa kecil, pahit. Aku cerita. Kamu tidak mau dengar. Kamu sudah memilih percaya rumor sebelum percaya aku. Malam itu, aku mengambil koper kecil. Aku masukkan beberapa pakaian, dokumen penting, dan satu folder bukti yang selama ini aku simpan. Suamiku mengikuti, mencoba menahan, mencoba memohon, tapi di ujungnya, dia kembali ke kalimat yang paling dia percaya. Kamu bikin aku malu. Aku berhenti menatapnya, lalu berkata, aku tidak lagi hidup untuk menjaga malu orang yang tidak menjaga aku. Aku keluar rumah malam itu. Tidak ada drama besar, tidak ada teriakan ke tetangga. Hanya langkah yang tenang, kepala yang tegak, dan pintu yang aku tutup dengan tangan sendiri. Aku tinggal sementara di rumah sepupuku. Di sana, untuk pertama kalinya, aku tidur tanpa merasa harus membuktikan apapun. Aku bangun, bekerja, dan menata ulang hidup dengan pelan. Suamiku mengirim pesan panjang. Meminta maaf, menjanjikan berubah, bahkan mengancam akan menyebar cerita kalau aku pergi. Tapi ancaman itu tidak lagi membuatku gemetar. Karena aku sudah punya satu pelajaran. Orang yang suka memakai reputasi sebagai senjata akan selalu mencari korban yang takut. Aku tidak takut lagi. Beberapa waktu kemudian, aku menghadiri mediasi. Bukan karena aku ingin menghukum, tapi karena aku ingin semuanya jelas. Aku membawa bukti, pesan-pesan suamiku, catatan perilakunya, dan surat dari kantor yang menunjukkan aku pernah difitnah, dan bagaimana aku menghadapi itu sendirian. Aku tidak mengarang cerita. Aku hanya menunjukkan pola. Dia tidak melindungi, dia menyalahkan,
Dia mengancam, dan dia menuntut aku menjaga malu. Mediator menatap suamiku, menanyakan, "Apakah kamu mengakui?" Suamiku mencoba berkelit. Saya cuma hilaf. Aku menatapnya. "Kamu hilaf bukan karena kamu menyakiti aku, tapi karena kamu takut orang melihat kamu salah." Suamiku menunduk. Di titik itu, karma batin bekerja. Karma yang tidak terlihat oleh penonton luar, tapi menghantam pelaku di tempat yang paling dia jaga, citranya sendiri. Karena selama ini dia berdiri tegak bukan karena benar, tapi karena aku menunduk. Ketika aku berhenti menunduk, dia kehilangan panggung. Di kantor, beberapa bulan kemudian, ada kebijakan baru. Pelatihan etika, aturan tegas soal penyebaran rumor, dan akses CCTV yang lebih ketat. Orang-orang mungkin menganggap itu perubahan perusahaan. Tapi bagiku, itu adalah bukti bahwa satu fitnah yang terbongkar bisa memaksa sistem berubah. Dan Rima, aku mendengar kabar dia mencoba mencari kerja di tempat lain. Ada yang bilang dia menyesal. Ada yang bilang dia menyalahkan aku. Aku tidak peduli, karena penyesalan yang datang setelah tertangkap bukan penyesalan. Itu ketakutan. Aku tidak menyimpan dendam yang berisik. Aku tidak memposting. Aku tidak memamerkan kemenangan. Aku hanya hidup. Dan di akhir semua ini, hikmah yang aku pegang bukan kalimat manis yang memaafkan semua. Hikmahnya keras, tapi menyelamatkan. Perempuan yang diam demi menjaga damai sering dijadikan korban oleh orang yang tidak pernah berniat damai. Kalau kamu dipaksa membuktikan kamu bersih oleh orang yang seharusnya percaya, itu bukan cinta, itu kontrol. Kalau kamu dipaksa menelan fitnah demi menjaga nama baik, itu bukan kehormatan, itu penjara. Aku berdiri dari kursi, menatap langit sore, dan untuk pertama kalinya aku merasa ringan. Bukan karena hidup jadi mudah, tapi karena aku memilih benar, bahkan ketika benar membuat orang lain malu.